Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah analisis vektor dengan dosen pembimbing Bapak Alfaris Putra Alam, MPD. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang integral garis. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Elvira Anggrani Putri, NIM T 2019-7139, 2 Rika Nusa Fitri, NIM T 2019-7153, 3. Badra Alzela, NIM T 2019-7126, dan yang keempat Fikri Nasrullah, NIM T 2019-7124. Latar belakang. Analisis dalam matematika adalah suatu proses pemecahan masalah dari yang kompleks sehingga terperinci sehingga memudahkan dalam memahami. Analisis merupakan cabang ilmu matematika yang membahas tentang teori turunan, integral, ukuran, limit, deret, dan lain-lain. Sedangkan vektor dalam matematika adalah ruas yang berarah yang memiliki nilai atau besaran dan arah tertentu. Analisis vektor atau kadang juga disebut kalkulus vektor merupakan cabang dari matematika yang mempelajari analisis real dari vektor dalam 2 atau lebih dimensi. Kalkulus vektor ini sangat berguna dalam menyelesaikan masalah karena mengandung beberapa teknik dengan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas salah satu teori yang terdapat pada analisis vektor, yaitu integral. Integral memiliki banyak macam, salah satunya adalah integral garis. Rumusan masalah, apa itu integral? Yang kedua, apa itu dominan terhubung sederhana? Tujuan, yang pertama, untuk menginformasikan dan menjelaskan mengenai pengertian integral garis. Yang kedua, untuk menginformasikan dan menjelaskan mengenai dominan terhubung sederhana. Integral garis. Integral garis adalah integral yang menghitung dengan mengevaluasi fungsi yang hendak diintegralkan sepanjang seuntas kurva atau garis. Bentuknya W sama dengan integral f ds. Integral garis, misalkan C suatu kurva pada bidang mulus. Jadi bidang mulus ini merupakan suatu batasan. C diberikan parameter oleh X sama dengan XT, Y sama dengan YT, di mana T itu lebih dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B. Jadi T itu ada di antara A dan B. Dan T ini merupakan suatu variabel dengan X aksen dan Y aksen kontinu dan tidak serentak 0 pada A, B. Andaikan C itu berorientasi positif atau arahnya berpandangan dengan tambahan T sederhana, jadi titik pangkal C itu ada di X A, YA dan titik ujungnya itu ada di XB, YB. Partisikan selang A, B menjadi A sama dengan T0 kurang dari T1 bla 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 kurang dari Tn sama dengan B. Maka integral garis pada kurva C didefinisikan integral f dalam kurung x, y ds sama dengan limit p mendekati 0. Di sini disimbolkan dengan sigma mulai dari 1 sampai dengan n. F dalam kurung mean xi, mean yi dikalikan delta si. Untuk perhitungan didefinisikan di atas tidak memberikan cara yang baik. Untuk memperoleh perhitungan yang baik disajikan dalam parameter. Jadi integral f dalam kurung x, y ds itu sama dengan f xt, yt dikali dengan akar X aksen T dibanggakan 2 ditambah Y aksen T dibanggakan 2 dt. Contohnya, hitunglah integral garis integral f dalam kurung x pangkat 3 plus y ds dengan C adalah kurva x sama dengan 3t, y sama dengan r pangkat 3, di mana t itu berada di antara 0 dan 1 atau t itu lebih dari 0 dan kurang dari 1. Lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Jawab, karena di sini X itu sama dengan 3T, maka ketika diturunkan itu disimbolkan dengan X aksen
sama dengan 3 dan Y sama dengan R pangkat 3 ketika diturunkan itu disimbolkan menjadi Y aksen sama dengan 3T pangkat 2. Di sini mohon maaf ini salah ketik, untuk F-nya itu seharusnya tidak ada di sana. F dalam kurung X, Y sama dengan X pangkat 3 plus Y. Di sini variabelnya kita ganti menjadi T, sehingga 27T pangkat 3 plus T pangkat 3 sama dengan 28T pangkat 3. Jadi yang awalnya itu X pangkat 3 plus Y, itu X-nya kita ganti dengan 3T, sehingga 3T dipangkatkan 3 menjadi 27T pangkat 3. Dan untuk Y-nya itu kita ganti R pangkat 3. Lalu kita jumlahkan sehingga menjadi 28T pangkat 3. Maka integral F dalam kurung X pangkat 3 plus Y ds itu sama dengan integral dengan batas bawah 1, batas atas itu batas bawah itu 0 dan batas atas itu 1 menjadi 28T pangkat 3 dikali dengan akar 9 plus 9T pangkat 4 dt. Di sini mengapa menjadi seperti itu? Karena balik lagi ke slide sebelumnya, di sini di bawah sini ada integral F dalam kurung X, Y ds sama dengan F dalam kurung X, T, YT itu sama dengan dikali akar X aksen T pangkatkan 2 plus Y aksen T dipangkatkan 2 dt. Jadi di sini itu untuk F dalam kurung X, T, YT nya itu kita ganti 28T pangkat 3 dan dikali dengan akar X aksen T pangkat 2 plus Y aksen T dipangkatkan 2 dt, itu kita masukkan saja nilai X aksennya itu 3 dipangkatkan 2 menjadi 9 dan Y aksen dipangkatkan Y aksen T dipangkatkan 2 itu kan di sini Y aksennya 3T pangkat 2. Ketika dipangkatkan 2 menjadi 9T pangkat 4 dt. Itu sama dengan 9-nya kita keluarkan. Akar 9 itu kan 3. Jadi 28 dikali 3 itu menjadi 84 dan 84 ini kita keluarkan itu sama dengan 84 integral batas bawah 0, batas atas itu 1. Di sini tinggal T pangkat 3 akar 1 plus T pangkat 4 dt. Karena 9-nya ini tadi kan sudah di rasionalkan menjadi 3 dan 3 itu dikali 24. Itu sama dengan 84/4 dikali 2/3 dalam kurung 1 plus 3 plus T pangkat 4 dipangkatkan dengan 3/2. Jadi di sini T pangkat 3 itu kita integralkan menjadi T pangkat 3 plus 1/4. 4-nya kita keluarkan menjadi 84/4. Dan T pangkat 4 itu tetap. Lalu untuk akar 1 plus T pangkat 4 itu kan kalau misalnya kita tulis dalam bentuk pangkat itu kan dalam kurung 1 plus T pangkat 4 dipangkatkan 1/2. Kalau diintegralkan itu kan pangkatnya ditambah 1 menjadi 3/2. Lalu ketika kita integralkan maka pangkat akan menjadi sebuah penyebut. Di sini berarti di dalam bentuk penyebut per ya. Jadi menjadi pembagi. Karena di sini itu untuk memudahkan kita dalam menjumlah, maka dijadikan kali. Maka dibalik, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadi yang tadinya itu 3/2 itu diubah menjadi perkalian 2/3 seperti itu. Dan untuk dalam kurung 1 plus T pangkat 4 dipangkatkan 3/2 ini tetap.
Di sini batas bawahnya itu 0, batas atasnya itu 1. Tinggal memasukkan saja. Jadi yang pertama itu T-nya kita ganti 1, terus dikurangi dengan T-nya itu sama dengan 0. Sehingga hasilnya itu menjadi 14 dalam kurung akar 2 min 1. Teorema dasar integral garis. Andaikan C kurva mulus. C kurva mulus ini tadi itu batas ya. Batas dari integral garis. Sepotong-potong yang secara parameter diberikan oleh R sama dengan RT, di mana T ini lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B. Jadi T ini adalah suatu variabel yang dimulai di A sama dengan RA dan berakhir di B sama dengan RB. Jika F dapat didiferensialkan secara kontinu pada suatu himpunan terbuka yang mengandung C, maka integral nabla F R dr itu sama dengan F B min FA. Karena di sini B ini adalah seperti batas atas, maka dikurangi FA ini batas bawah, seperti itu. Contohnya ini, diketahui F dalam kurung X, Y, Z itu sama dengan FR sama dengan C per R sama dengan C per akar X pangkat 2 plus Y pangkat 2 plus Z pangkat 2, dan FR sama dengan CR per R pangkat 3. Apabila C adalah kurva mulus sepotong-potong dari 0,3,0 ke 4,3,0, hitung integral F dr. Karena FR ini sama dengan nabla FR, di sini F besar R itu sama dengan nabla F kecil R, maka menurut teorema dasar integral garis itu menjadi integral F besar dr itu sama dengan integral nabla F kecil dr itu sama dengan integral dengan batas bawah 0,30, batas atas 4,3,0, nabla F kali dr itu sama dengan F dalam kurung 4,3,0 min 0,3,0 itu sama dengan min 2C per 15. Jadi untuk menghitung nabla F itu sama seperti yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Di sini kita menjelaskan secara singkat-singkat saja. Kebebasan tapak. Andaikan C kurva mulus sepotong-potong pada bidang XY yang mulai di XA, YA dan berakhir di XB, YB, di mana T itu lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, maka integral garis integral F dalam kurung X, Y disebut bebas tapak apabila integral tersebut hanya dipengaruhi oleh titik awal dan titik akhir. Artinya, untuk setiap kurva yang mempunyai titik awal dan titik akhir yang sama, maka integral garisnya itu sama. Teorema A, teorema bebas tapak. Andaikan F besar R kontinu pada suatu himpunan tersambung terbuka D, maka integral garisnya itu integral F dr bebas tapak jika dan hanya jika Fr itu sama dengan nabla Fr untuk suatu fungsi skalar F. Jadi F itu adalah medan vektor konservatif. Contohnya, buktikan integral berikut bebas tapak dan hitunglah integralnya. Jadi integral untuk batas bawah itu min 1,2, batas atas itu 3,1, dalam kurung Y pangkat 2 plus 2X dx plus dalam kurung X pangkat 2 plus 2XY dY, maka Fx nya itu sama dengan Y pangkat 2 plus 2XY
itu menjadi f dalam kurung x, y sama dengan y pangkat 2x plus x pangkat 2y plus gy. Jika di sini fx, maka kita kalikan dengan x, y pangkat 2 plus 2x pangkat y itu dikalikan dengan x sehingga menjadi y pangkat 2x plus y x pangkat 2y plus di belakang sini itu gy. Dan untuk fy sama dengan x pangkat 2 plus 2xy sama dengan 2xy plus x pangkat 2 plus g aksen y. G aksen y ini sama dengan 0 karena gy itu sama dengan c. Jadi terbukti f bebas tapak karena pada fungsi potensial f dalam kurung x, y itu sama dengan xy pangkat 2 plus x pangkat 2y plus c. Maka integral dengan batas bawah itu min 1,2 dan batas atas 3,1 dalam kurung y pangkat 2 plus 2xy dx plus x pangkat 2 plus 2xy dy itu sama dengan f dalam kurung 3,1 min f dalam kurung min 1,2 itu sama dengan 12 min 2 sama dengan 14. Pernyataan di bawah ini ekuivalen. Yang pertama, fr itu sama dengan nabla fr untuk suatu fungsi f. Yang kedua, integral fdr bebas tapak. Integral fdr itu sama dengan 0 untuk setiap tahap tertutup. Domain. Pada kalkulus dasar terdapat banyak fungsi yang muncul tidak terdefinisi untuk semua nilai x, tetapi hanya untuk interval tertentu. Misalnya, fungsi fx itu sama dengan 1 per x, tidak terdefinisi pada x sama dengan 0. Dan fungsi fx sama dengan CSCx tidak terdefinisi ketika merupakan kelipatan integral dari pi. Demikian pula medan vektor yang muncul pada praktik sering didefinisikan di semua titik dalam kurung x, y, z dalam ruang, tetapi hanya di wilayah ruang tertentu. Contohnya, usaha W yang dilakukan oleh gaya F dalam memindahkan partikel dari titik awal ke titik akhir di kurva berorientasi C diberikan oleh W sama dengan integral f dr. Ini adalah generalisasi contoh 1.14 dan mengurangi dalam kasus di mana f adalah suatu konstanta. Dengan catatan, jika nota tertutup, titik awal dan titik akhirnya bertepatan. Notasi yang sering digunakan adalah integral garis f di sekitar kurva tertutup C, disebut sirkulasi f tentang C. Kesimpulan, generalisasi integral tertentu diperoleh dengan mengganti integral dengan suatu kurva atau lintasan C di bidang XY. Domain dikatakan hanya terhubung jika setiap kurva yang tertutup yang terletak di domain dapat terus menyusut ke titik masuk domain tanpa bagian kurva yang melewati wilayah di luar domain. Domain tersebut berbentuk bintang jika ada titik P dalam domain sedemikian hingga jika Q adalah titik lain dalam domain, maka seluruh segmen baris PQ terletak dalam domain. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.